Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anas Kholi selaku dosen pengajaran mata kuliah studi fikih dan teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Aura Rahma Oktaviani dari Prodi Ekonomi Syariah dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal dan memahami fikih hak asasi manusia, fikih demokrasi, dan fikih hak penyandang disabilitas. Yang pertama, mengenal dan memahami fikih hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam persepsi Islam, Muhammad Khalifullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Bahkan Ibnu Rushdi lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama. HAM dan tanggung jawab dalam perspektif Islam. Macam-macam hak manusia. Macam-macam hak-hak asasi manusia. Sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai manusia individu, makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi, dan yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang keempat, persamaan hak dan kedudukan di dalam hukum. Yang kelima, hak kebebasan untuk berserikat. Yang keenam, hak untuk mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Materi kedua, mengenal dan memahami fikih demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos, rakyat, dan kretein atau kratos, kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan kata demos dan kretein atau kratos membentuk kata demokrasi yang mempunyai pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilannya melalui mekanisme pemilihan langsung dengan bebas oleh rakyat. Salah satu sarana sistem politik demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum, pemilu. Pemilu tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan berserikat dan pemilihan umum tersebut merupakan upaya untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, bukan koersif. Penyelenggaraan pemilu harus mengacu pada prinsip demokrasi, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang dapat dilihat dari segi mempertimbangkan Roma 1. Untuk umum nomor 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, makna demokrasi dalam Islam. Dalam agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Ernest Gellner bahwa agama Islam ada kesamaan unsur-unsur dasar dengan demokrasi. Begitu pula dengan pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan telah menjadi sebuah negara modern untuk kurun zamannya, bahkan bila dibandingkan dengan negara di masa modern ini sekalipun. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Gellner dan Bellah adalah doktrin Islam tentang keadilan, egalitarian, musyawarah yang terrealisir dalam praktik politik kenegaraan awal Islam. Juga sebagaimana dikatakan Ali Abdul Ar-Razik
bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan syuro. Al-Quran berbicara tentang keadilan sebanyak 24 tempat yang tersebar dalam juz atau ayat di dalam surat-surat Al-Quran yang semuanya berkaitan erat dengan kehidupan pribadi dan sosial kemasyarakatan, baik keadilan universal atau umum. Di dalam nilai-nilai keadilan ini, baik Al-Quran maupun As-Sunnah telah diberikan isyarat, terutama kemudian ditafsirkan oleh para ulama melalui karya fikihnya. Adanya konsep-konsep keadilan, distribut, dan kualitatif. Syuro atau musyawarah, misalnya sebagai sebuah sistem sosial, adalah salah satu prinsip elemen demokrasi yang intens disinggung dalam esensi ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Secara eksplisit ada 3 ayat yang berbicara tentang musyawarah yang dianggap sebagai doktrin dan sekaligus sebagai lembaga demokrasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi politik, dan hak-hak asasi manusia. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dan surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat Ali Imran ayat 159 dan surat Asy-Syu'ara ayat 38. Prinsip musyawat atau persamaan baik persamaan hak maupun persamaan kewajiban di hadapan hukum serta tanggung jawab merupakan prinsip-prinsip yang secara substansial juga banyak dibahas di dalam Al-Quran. Demikian juga nilai-nilai dan prinsip kebebasan, persaudaraan, pluralisme, dan prinsip-prinsip lainnya yang memiliki kompatibilitas dengan sistem nilai demokrasi dijelaskan di dalam Al-Quran secara eksplisit maupun implisit. Dan materi selanjutnya, mengenal dan memahami fikih hak penyandang disabilitas. Pengertian disabilitas atau difabel adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas, aktivitas, atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan situasi di kehidupan. Dengan demikian, disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan tentang interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental dan sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan suatu secara layak, yang terdiri dari yang pertama penyandang cacat fisik, yang kedua penyandang cacat mental, yang ketiga penyandang cacat fisik dan mental. Disabilitas, difabel, dan keterbatasan diri disebut disability yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan dari beberapa kombinasi. Sekarang yang menjelaskan tentang penguatan disabilitas dalam fikih Islam. Nilai-nilai universal Islam sebagaimana kesetaraan, al-musawah, al-adlah atau keadilan, al-hurriyah, kebebasan, dan sejenisnya menjadi tolak ukur dasar landasan dan penguatan disabilitas dalam fikih Islam atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus menegaskan menghindari sikap dan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Islam memandang bahwa semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan layanan fasilitas yang memadai, terutama fasilitas beribadah kepada Allah, penguatan hak-hak dasar manusia, dan dalam penyandang disabilitas atau difabel, penguatan hak-hak dasar manusia dalam penyandang disabilitas. Perspektif fikih Islam sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat, dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, penyandang disabilitas atau difabel di Indonesia masih sangat rentan dipandang kurang
atau tidak terfasilitasi dengan baik, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan isolasi, diskriminasi, marginalisasi, dan dianggap ada kesan merepotkan atau mengganggu di ruang publik. Yang ketiga, landasan konstitusional, perlindungan penyandang disabilitas atau difabel di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 bab 5A tentang hak asasi manusia pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tetapi belum cukup terwadahi dan belum terakomodir dengan baik dan benar. Yang terakhir, dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas atau difabel. Istilah syalal atau kelumpuhan yaitu kerusakan atau ketidakberfungsiannya organ tubuh. Yang kedua, al-a'ma, difabel netra. Yang ketiga, al-a'raj, difabel daksa kaki. Dan yang terakhir, al-aqta, difabel daksa tangan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.